Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas asesmen akhir semester. Nama saya Dela Gaula Anastasia, NPM 211230121 kelas 21C. Untuk mata kuliah Kepabeanan dan Ekspor Impor, Program Studi S2 Manajemen Logistik. Untuk pembahasan soal yang pertama, kita akan membahas terkait LARTAS. Lartas adalah larangan dan pembatasan. Larangan dan pembatasan atau lartas adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatur impor barang di mana barang-barang tertentu dilarang atau dibatasi impornya. Mekanisme ini diatur melalui regulasi dari berbagai kementerian atau lembaga sesuai dengan kewenangannya dan diimplementasikan melalui sistem perizinan, pengawasan, atau ketentuan teknis lainnya. Nah, pertimbangan diterapkannya mekanisme LARTAS adalah yaitu yang pertama adalah perlindungan industri dalam negeri, yaitu untuk melindungi industri domestik dari gempuran barang impor yang dapat merusak harga dan daya saing produk lokal, terutama untuk industri yang masih tumbuh dan masih tumbuh atau strategis. Dan yang selanjutnya adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen. Barang-barang yang beresiko terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan dikenakan pembatasan untuk menjamin standar mutu dan keamanan. Untuk yang ketiga yaitu perlindungan lingkungan hidup, di mana barang yang dapat merusak lingkungan seperti limbah B3 atau satwa langka dibatasi untuk mencegah kelestarian lingkungan. Dan untuk selanjutnya adalah memenuhi kewajiban internasional. Beberapa pembatasan dilakukan untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional seperti CITES untuk flora dan fauna langka. Dan yang terakhir adalah pengendalian barang beresiko tinggi, misalnya senjata api, bahan peledak, atau alat komunikasi tertentu yang berpotensi membahayakan keamanan nasional. Nah, contoh penerapan LARTAS yang saat ini sudah dilaksanakan di Indonesia adalah impor produk elektronik seperti handphone, komputer genggam, atau laptop, dan tablet dibatasi dan diawasi untuk menjamin keamanan, keselamatan pengguna, dan mendukung industri dalam negeri. Tujuan penerapan LARTAS yaitu melindungi industri elektronik dalam negeri, menjamin mutu dan keamanan produk, menghindari peredaran produk ilegal dan black market, serta meningkatkan penggunaan komponen lokal atau TKDN. Nah, lembaga yang menaungi yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang kebijakan pengaturan impor, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan yang terakhir adalah regulasi TKDN dan dari Kementerian Perindustrian. Nah, bentuk dari LARTAS itu yang pertama adalah wajib memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri TKDN dari Kemenperin. Yang kedua harus memiliki sertifikat postel atau sertifikasi perangkat telekomunikasi dan dari Kominfo. Yang ketiga harus mendapatkan persetujuan impor PI dari Kemendak. Dan yang terakhir yaitu harus memenuhi persyaratan pelabelan dan standar nasional Indonesia atau SNI untuk jenis-jenis produk tertentu. Dan pembahasan selanjutnya adalah tentang single submission. Nah, apa sih yang dimaksud dengan single submission? Single submission adalah konsep yang merujuk pada sistem atau mekanisme pelayanan perizinan ekspor dan impor yang terintegrasi secara digital, sehingga pelaku usaha hanya perlu sekali saja mengajukan dokumen atau data ke dalam satu sistem elektronik. Meskipun dokumen tersebut dibutuhkan oleh berbagai instansi pemerintah. Apakah tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses, mengurangi birokrasi, mempercepat waktu layanan, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam kegiatan ekspor. Single submission yang sudah dikembangkan di Indonesia saat ini adalah contohnya Indonesia National Single Window atau INSW. Adalah sistem nasional yang mengintegrasi informasi dan proses administrasi terkait ekspor impor dan logistik secara elektronik. Contoh penerapannya yaitu pelaku usaha cukup memasukkan data dan dokumen sekali saja melalui portal INSW dan data tersebut akan didistribusikan ke berbagai instansi terkait seperti Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan lainnya. Sehingga pengajuan perizinan ekspor impor, pemeriksaan dokumen, pemberian persetujuan, hingga pelepasan barang secara online. Demikianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.